Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan Dzit Tawli wal Ihsan. Wa sallallahu wa sallama ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki tak terduga. Jika rezeki itu hanya kita dapat dari jalan yang kita perkirakan, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup sampai sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi rezeki kepada hambanya dengan jalan yang tidak diduga-duga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang barusan kami sebutkan memberi pemahaman kepada kita bahwasanya rezeki itu ada dua. Rezeki yang sudah diatur oleh Allah dengan usahanya manusia, atau rezeki yang sudah diatur oleh Allah tanpa adanya usaha manusia, yakni tidak diduga-duga langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Bahkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu apapun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Maka pemirsa, tugas Anda adalah saat itu mencari rezeki Allah, menyambut rezeki Allah, karena rezeki kita sudah dimaksum, rezeki kita sudah dibagi oleh Allah. Bahkan asal tahu saja, sebelum kita terlahir ke muka bumi ini, Allah sudah membagi rezeki kita mulai dari perut ibunda kita. Di saat usia 40 hari ketiga, ya, atau istilah orang Jawa itu 4 bulanan. Itu 4 bulanan kan itu dalam irama Allah meniupkan roh, menentukan rezekinya, menentukan menjadi pejabat ataukah tidak, menjadi orang yang beruntung ataukah tidak, jodohnya siapa, meninggalnya kapan, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari di perut ibundanya. Maka apapun yang terjadi saat ini, itu semuanya adalah hakikatnya kita ini hanya menyambut saja. Yang jadi presiden sekarang itu karena sudah ketentuan dari Allah. Yang mendapatkan rezeki sekarang bermiliar-miliar itu ya karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap termasuk sunnatullah, ya kita dianjurkan untuk ikhtiar. Akan tetapi ingat, di saat ikhtiar pun kadang kita belum dapat rezeki. Ada orang tidak ikhtiar, tiba-tiba dikasih oleh Allah, lah itu termasuk rezeki yang tidak diduga-duga. Dan rezeki yang tidak diduga-duga ini kita harus meyakini, itu ada, hak, benar. Dan itu banyak diketemukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh, tiba-tiba mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Maksudnya rezeki yang tidak diduga-duga itu apa? Rezeki yang keluar dari nalar pikiran kita. Mungkin ada seseorang, Masya Allah, dia sudah mulai dari malam hari mempersiapkan untuk jualan besok. Ternyata di saat jualan besok, berangkat menuju pasar, tak taunya kepleset, jatuh. Akhirnya gerobak yang jualan baksonya saat itu harus terjatuh ada di jalanan, sehingga semuanya morat-marit, kocar-kacir, sehingga tidak jualan, ada di situ. Akan tapi ternyata di balik itu semuanya ada hikmahnya apa? Ternyata dengan adanya dia itu jatuh baksonya, gerobaknya jatuh, sehingga dia tidak bisa jualan ke sana kemari. Akhirnya ada orang yang jenguk beliau. Di saat menjenguk beliau, tersentuh hatinya karena melihat dia nggak bisa jualan, akhirnya dikasih duit. Lah ini kan Allah memberikan rezeki tanpa diduga-duga. Dia menduga rezekinya Allah akan didapat dengan jualan bakso. Ya kan, tak taunya didapat dengan dijenguk oleh orang karena dia jatuh dari jualan bakso. Ya inilah Allah kalau sudah membagi rezeki hambanya seperti itu. Artinya apa? Kalau rezeki tidak diduga-duga saja dikasih oleh Allah, bagaimana orang yang menyambut rezeki Allah dengan usaha yang halal, dengan usaha ikhtiar yang maksimal, ya mungkin sekali dikasih oleh Allah. Wong yang nggak diduga-duga aja dijor, dibebaskan, dikasih oleh Allah, apalagi yang usaha ikhtiar dengan jalan yang halal sesuai tuntunan syariat Islam, maka sungguh ini sangat mudah untuk meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tanda engkau mencari rezeki yang benar adalah ada 3 syarat. 1,
niatnya adalah mencari anugerah Allah. Bukan niat mekaya, bukan niat mekaya, niat pingin punya mobil, niat pingin punya rumah, enggak. Niat pertama adalah niat nyari anugerah Allah. Anugerah Allah itu berkah, anugerah Allah itu pertolongan. Jadi pertama niat mencari anugerah Allah. Kemudian yang kedua, ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal, total, usahanya total. Andaikan dia seorang petani, ya petani yang total. Andaikan dia seorang pedagang, pedagang yang total. Andaikan dia seorang tukang nyangkul, ya tukang nyangkul yang total. Andaikan dia seorang tukang bangunan, dia kerjanya juga ya total. Kemudian yang ketiga adalah tidak sampai melanggar Allah. Di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya tidak sampai melanggar Allah. Loh, kapan ini terpenuhi syarat? Maka dia telah melaksanakan ikhtiar yang halal, ikhtiar yang mengundang keberkahan dari Allah, ia akan dikasih oleh Allah rizki. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil rezeki Allah seluas-luasnya. Jemput rezeki Allah seluas-luasnya, baik dengan cara usaha ataukah dengan cara yang tidak diduga-duga. Adapun dengan cara yang tidak diduga-duga ini tentu pemberian Allah yang istimewa, diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh, diberikan kepada para kekasih Allah. Maka jika Anda menjadi hamba yang soleh, rindu bangun malam, mengutamakan kepentingan Allah, maka Anda akan menemukan keistimewaan dari Allah, mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah menyambut, ambil wilayah, mencari rezeki dengan cara yang halal, yang maksimal, maka insya Allah dengan seperti itu pun Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang tidak diduga-duga. Dan ketahuilah, orang yang mencari rezeki yang halal dengan niat yang benar, maka itu pahalanya seperti hanya membela agama Allah, berperang di jalan Allah. Seorang suami keluar dari rumah untuk mencari, menyambut rezeki yang halal, pekerjaannya yang halal, tidak ada pelanggaran kepada Allah, sepanjang ia keluar dari rumah sampai nanti pulang dikasih pahala jihad fi sabilillah. Namun sebaliknya, kalau orang keluar mencari duit yang haram, pekerjaan yang haram, maka sepanjang ia melakukan perjalanan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sambut rezeki Allah dengan usaha yang maksimal, dan sambut rezeki Allah yang tidak diduga-duga dengan banyak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.